Oh, nama saya Fiorena. Pada beberapa pertanyaan. Oh, boleh. Udah mulai. Ini kira-kira ibu tanamnya udah berapa lama? Oh, jualan. Baru tahun kedua ini. Oh, tahun kedua. Ya, ibu dari selama 2 tahun ini, kira-kira apa aja ya Bu masalah yang menurut ibu besar gitu Bu dalam mengelola bisnis ini? Nggak ada masalah sih ya, ya karena kan ini tanaman hias ya. Terus kayak gitu motivasi apa sih yang ibu punyai sampai ibu tuh jadi pengen jualan tanaman hias? Motivasinya sih kalau cerita ke belakang sih kan saya sebelumnya bekerja, terus setelah itu kan saya pensiun ya. Nah pensiun kan itu saya juga nggak ingin nganggur, saya masih ingin berkarya gitu. Jadi ya akhirnya jual tanaman ini. Terus ibu ada nggak sih Bu dalam 2 tahun ini tuh ada momen dimana ibu tuh ngerasa ingin menyerah? Enggak sih, karena kan ada yang memberi semangat, ya ada suami, ada anak-anak juga yang ngasih semangat. Makasih Bu, pertanyaan ini akan lanjut ke teman saya boleh ya Bu? Ibu kan pasti ada kehidupan pribadi, terus ibu pekerja juga kan. Nah, cara ibu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi sama pekerjaan yang menghadapi tantangan bisnis ini tuh gimana sih? Kan ini bisnis hanya sebagai hobi ya. Utamanya sih tetap keluarga di rumah. Jadi sebelum saya buka toko ya selesaikan dulu urusan di rumah, seperti menyiapkan makanan anak-anak, suami, seluruh keluarga. Nanti setelah selesai baru saya buka toko. Menurut ibu, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari bisnis ibu ini? Kan tanamannya banyak nih. Ya, menjadi kunci keberhasilannya itu apa? Kuncinya sih ini ya, kita menekuni ya, menekuni, terus selain itu juga kita senang terhadap tanaman gitu. Terus intinya kita mengerti cara perawatannya. Terus dari keberhasilan ibu ini tuh apa sih yang paling berkesan bagi ibu? Kesannya sih banyak ya, karena kan ini kan tanaman ya, tanaman
Ya ini tetap bertumbuh ya, tetap berkembang, pelanggan banyak. Terus kira-kira tantangan antisipasi masa depan. Nah, tanya dulu cita-citanya jadi apa? Kayaknya kan berbeda nih antara jawaban kamu nanti sama jawaban saya. Orang beda-beda ya. Ada yang mau jadi pembisnis, ada yang mau jadi dokter. Kamu jadi apa? Aku sendiri aku nggak tahu semua ini sih, tapi kan kamu juga ada tapi kira-kira apa sih saran ibu untuk para pembisnis muda ya? Kalau pembisnis muda ya sebaiknya kan dimulai dari saat masih muda ya, saat masih muda yang cari itu apa, cari hobi kalian apa, misalnya kalian hobinya memasak atau hobinya membuat kue. Nah, cari jadi ini dulu apa, hobinya tuh apa gitu. Nah itu bisa dikembangkan untuk kalian usaha. Saya kalau misalnya kalian usaha kemudian nggak suka atau terpaksa gitu ya, itu akan repot. Bisa berhenti kalau kalian menyukai atau hobi gitu ya, itu insya Allah bisa langsung. Terima kasih, itu pendapat dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kami nama aku dari Dora dari SMA Harapan 1 Kuningan. Mau tanya nih, gimana tadi? Oh ya, siapa sih yang paling menginspirasi ibu dalam dunia bisnis? Inspirasi saya dalam usaha ini siapa ya? Ya orang-orang yang sedang menjalankan usaha ya. Jadi saya melihat orang-orang yang usaha di bidang tanaman itu sepertinya enjoy, sukses, terus relax, tidak terlalu berat. Nah itu saya coba untuk menjalankan bisnis tanaman hias ini, alhamdulillah bisa jalan. Berapa pertanyaan? Terus buku atau film apa yang paling berdampak pada perjalanan bisnis? Kalau buku nggak ada ya, karena kan ini saya belajar otodidak ya, otodidak. Paling kalau misalnya itu lihat-lihat di YouTube ya. Nah YouTube juga kan banyak ya informasi sekarang, nggak harus beli buku lagi, udah capek baca banyak udah capek baca, sekarang banyak informasi melalui Apa hobi atau kegiatan yang ibu lakuin untuk relaksasi dan meningkatkan pribadi? ya jalan-jalan. Udah, terima kasih.
aku. Iya. Nah, betul. siapa tahu hobi masak atau ingin jualan nasi padang seperti itu. Nah, itu biasanya dimulai awal-awalnya dari hobi, dari kegiatan sehari-hari kalian di rumah. Jadi kalian itu selama 24 jam jangan hanya bangun, tidur, sekolah, pulang, tidur lagi, nggak ada kegiatan yang lainnya gitu. Jadi kalian harus lakukan apa? Gali potensi diri kita, mau masak, misalnya coba-coba jualan online atau apa gitu ya. Nah itu harus digali gitu, jadi harus dikembangkan terus. Jadi jangan berhenti setelah selesai sekolah, misalnya SMA, kemudian nggak ada dana untuk melanjutkan misalnya gitu ya. Nah kalian udah punya modal nih selama waktu sekolah tuh, kalian udah mencoba-coba apa yang dicoba-coba gitu ya, coba masak, coba tanam atau coba apa. Nah itu kalian bisa dikembangkan untuk bikin usaha nanti setelah selesai sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian hanya sebagai sekolah pulang itu nggak ada kegiatan lain di rumah, nah nanti setelah dewasanya itu berat ya untuk menghadapi kehidupan. Jadi untuk memudahkan anak, dengan adanya kalian bisa usaha atau kalian bisa melakukan masak sendiri atau apa sendiri, itu adalah melatih diri kalian untuk nanti juga di masa depan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh neng masak gitu, jangan nangis, jangan ngeluh gitu, dicoba aja belajar. Kalau misalnya belum bisa, tetap bantuin, misalnya ibunya lagi masak gitu ya, saya bantuin, mau ini piring atau apa gitu. Itu belajar dari situ, jadi supaya nanti kalian itu di masa depannya nggak bingung gitu, mau ngapain ya, misalnya udah keluar dari rumah, kuliah gitu, jauh dari orang tua, kos gitu ya misalnya. Nah itu akan bingung kalau kalian nggak biasa bekerja. Jadi kalau kalian biasa bekerja, setidaknya kalian bisa mandiri, bisa ini sendiri lah, maksudnya kebutuhan kalian bisa kalian penuhi sendiri, seperti itu sih. Nah itu kaitannya sama nanti di masa depan kalian bisa menggali potensi kalian setelah dewasa, atau misalnya setelah kalian itu bisa, atau setelah berumah tangga, atau pada saat ingin mencari pekerjaan kalian udah punya gitu bekal untuk usaha gitu. Jadi jangan takut memulai usaha, jangan takut kalian terlalu muda. Justru di saat muda itu kalian harus pergunakan, kalian adalah kesempatan itu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya masih membiayai kalian, masih menafkahi kalian gitu ya. Jadi setidaknya kalian misalnya orang tuanya masih ngasih, misalnya kalian gagal, nah itu ada kesempatan lagi, coba lagi gitu. Karena kan namanya usaha tidak langsung kalian usaha kemudian langsung berhasil, ada yang seperti itu, tapi nggak jarang yang usaha kemudian gagal, usaha kemudian gagal. Nah kalau misalnya kalian masih bisa ini ke orang tua, kalian bisa mencoba dan mencoba, nanti suatu saat bisa berhasil. Terima kasih Ibu udah menjawab pertanyaan kita. Ini ada hadiah kecil dari kita karena Ibu udah ngebantuin. Apa ini udah sampai? Apa Ibu? Jangan dong. Gak apa-apa Ibu, kan ini. Gak apa-apa Ibu. Ya kasih banyak Ibu.